Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang menarik terkait reformasi perpajakan sistem inti administrasi perpajakan atau bahasa Inggrisnya Core Tax Administration System atau CETAS yang berlaku mulai 1 Juli 2024. Nah, kira-kira nih apa aja sih yang berubah? Nah, hari ini bersama dengan saya Atiro Khaidir selaku MC dan juga Mas Sigit Andrianto. Silakan Mas Sigit bisa jelasin apa aja sih yang berubah dari CETAS itu, Mas, di Halo sistem Ro, kita. apa Halo. kabar? Alhamdulillah baik. Ya kita ngomongin apa nih? Perubahan ya Ro. Betul. Yang berubah sistem inti administrasi perpajakan gitu. Jadi kawan pajak yang berubah tadi dalam bahasa Inggrisnya Atiro ngomong CITAS. CITAS itu Core Tax Administration System. Di bahasa Indonesianya dia SIAP atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Nah dia akan berubah menjadi siap yang mantap gitu Ro. Mantap Jadi banget. ya akronimnya mantap. Mantap itu mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Jadi seperti tadi Atiro bilang ada agenda, ada jadwal, ada cita-cita. Semoga di 1 Juli 2024 kelak kita akan punya sistem administrasi perpajakan yang baru, yang mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti tadi itu. Cortex-nya akan baru yang tentu saja karena namanya mantap tadi maka manfaatnya juga yang mantap-mantap tadi Ro. Yang pertama mudah gitu ya, layanannya bisa diakses di banyak channel, omni channel, juga tidak terbatas pada KPP wilayah tertentu gitu ya. Jadi kawan pajak kalau butuh layanan perpajakan bisa di KPP mana saja atau bahkan malah tidak harus ke KPP. Kemudian terintegrasi, semua proses bisnis ada di satu sistem, satu layanan. Lalu administrasi SPT-nya menjadi lebih mudah juga karena pre-populated kita akan makin handal. Sekarang sudah ada pre-populated tapi akan lebih handal, nanti kita bahas lebih banyak. Lalu kemudian keamanannya juga menjadi lebih pasti karena punya banyak metode autentifikasi yang akurat seperti itu. Nah, Mas, ini kan perubahan proses bisnis yang bersinggungan langsung dengan wajib pajak nih ada 5 proses bisnis. Yang pertama registrasi, yang kedua pembayaran, ketiga pelaporan SPT, yang keempat taxpayer account management atau TAM, yang kelima layanan perpajakan nih, Mas. Yang pertama dulu nih untuk proses bisnis registrasi. Registrasi kan berarti pendaftaran ya, terkait pendaftaran NPWP, terus pengukuhan PKP dan lain sebagainya. Apa sih yang berubah dari sebelumnya? Ya. Sebelum ke sana mungkin seolah-olah kita perlu edukasi kawan pajak juga. Jadi yang berubah bukan cuma soal sistemnya, bukan cuma soal proses bisnisnya, tapi sebetulnya keseluruhan gitu ya. Jadi di reformasi perpajakan ada perubahan terkait organisasi, ada terkait ketentuan. Kawan pajak pasti paham banyak sekali ketentuan yang di akhir-akhir periode ini berubah gitu. Ada TER, ada PMK 164, ada kemarin Undang-Undang HPP dan seterusnya. Itu salah satu bagian dari reformasi juga. Cuma yang akan kita bahas di podcast kali ini di bagian-bagian yang dekat dengan wajib pajak gitu ya Roy ya. Di bagian yang dekat dengan wajib pajak itu sistem administrasinya, layanannya itu ada 5 tadi Atiro bilang, ada pembayaran, ada registrasi, taxpayer account management, layanan perpajakan dan pelaporan SPT. Yang paling pertama kita bahas mungkin yang hulunya dulu ya Roy ya, itu registrasi. Jadi registrasi selama ini kan punya satu kanal yaitu IREK, maka ke depannya secara garis besar mungkin akan seperti IREK yang ada sekarang gitu. Jadi mungkin tidak akan terlalu banyak berubah. Poin utama meregistrasi sudah ada sejak 2022. Kalau kawan pajak ingat di 1 April 2022 itu ada ketentuan yang menyebutkan bahwa NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia itu menggunakan NIK. Nah, sejak saat itu NIK secara berangsur-angsur itu menggantikan NPWP dalam administrasi perpajakan. Kalau kawan pajak coba sekarang, jika NIK-nya sudah tervalidasi by system, valid juga dengan Dukcapil, maka dipakai login ke DJP online, pakai NIK sudah bisa gitu ya. Jadi poin paling penting di registrasi itu adalah pemberlakuan NIK sebagai NPWP gitu ya. NIK sebagai NPWP. NPWP 16 digit menggunakan NIK. Sementara untuk cabang untuk badan nanti juga akan ada NIK yang ada NPWP yang 16 digit. Nah, satu buat badan, satu NPWP buat satu entitas, sehingga nanti mungkin di cabangnya kalau selama ini ada kewajiban pelaporan di cabang,
kelak nanti cabang bisa membantu membuatkan bukti potong tapi pelaporan ada di pusat. Kedepannya akan seperti itu. Intinya itu kalau buat registrasi, jadi buat OP NIK jadi NPWP, buat badan akan ada NPWP 16 digit, ditambahkan digit 0 gitu nanti di NPWP yang ada sekarang. Kemudian yang berikutnya pada saat pendaftaran, di IREK sekarang sudah diterapkan validasi NIK gitu ya Roy ya, sejak 2018an kalau tidak salah. Jadi kalau NPWP-nya mau terbit maka NIK-nya yang dimasukkan ke IREK harus valid dengan Dukcapil dan itu akan tentu saja akan diteruskan. Sementara yang badan akan makin diakuratkan. Kalau sebelumnya mungkin yang ada kewajiban sinkronisasi dengan AHU itu di badan usaha, maka kedepannya juga ada di badan hukum. Jadi yang yayasan dan seterusnya juga sudah mulai ada di IREK sekarang. Jadi kalau ada yayasan mendaftarkan juga akan ada AHU-nya, ada validasi AHU-nya. Nah, ke depan dipastikan bahwa badan yang akan terdaftar memang secara legal, dokumen akta pendiriannya juga sudah terregistrasi di sistem Kemenkumham atau sistem yang lain gitu ya, untuk menjamin bahwa badan yang terdaftar memang punya kewajiban perpajakan seperti itu. Jadi itu kalau registrasi intinya di NIK dan NPWP. Jadi kalau kawan pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi, pastikan supaya bisa masuk ke SITAS dengan nyaman nantinya, NIK-nya sudah tervalidasi by sistem gitu. Intinya NIK di Disdukcapilnya harus valid ya Mas. Kalau ada masalah apa-apa berarti harus ke Disdukcapil terdaftar ya. Oke, terus juga di bagian registrasi itu ada yang perlu diperhatikan nih khususnya untuk para PKP adalah pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya dalam melaporkan SPT masa PPN itu hanya khusus untuk NPWP pusat ya Mas, karena sebelumnya itu masih ada pelaporan di NPWP cabang. Intinya maksudnya ada PKP cabang yang melaporkan SPT masa PPN, tapi perubahannya sekarang hanya yang melaporkan itu hanya NPWP pusat. Nah, bagi PKP cabang nih yang masih berstatus yaitu tadi PKP harus melakukan permohonan pemusatan PPN. Itu bisa dilakukan permohonan nanti ke Kanwil tempat KPP terdaftar atau melalui DJP online pada menu portal layanan. Nah, tadi kan udah kita bahas nih Mas, yang pertama proses bisnis yang registrasi. Terus yang kedua nih proses bisnis pembayaran. Apa aja sih yang berubah dari sebelumnya? Karena kan sebelumnya itu kita kalau pembayaran itu kan ke menu e-billing di DJP online. Apakah ada yang berubah nih, nggak pakai DJP online lagi nih pembayarannya? Iya, di pembayaran nanti yang paling berubah, yang paling menarik mungkin di layar di poin nomor 2 gitu ya, ada kemudahan penyetoran pajak lebih awal dengan deposit pajak. Nah, jadi pajak nanti punya dompet digital, punya dompet digital. Jadi wajib pajak bisa setor pajak dengan kode tertentu seperti itu, yang kemudian deposit sifatnya. Jadi kayak apa ya deposit istilahnya, deposit pajak gitu ya. Di waktu-waktu yang akan datang di berikutnya nanti kalau itu dipakai buat pelaporan SPT massa, buat pembayaran tunggakan pajak, kita tidak perlu setor lagi, tinggal pindah buku by system dengan deposit pajak. Nah, keuntungannya bagi wajib pajak, deposit ini akan menjamin bahwa pembayaran perpajakan kita menjadi tepat waktu, tidak akan terlambat gitu ya, karena yang dihitung sebagai saat pembayaran adalah ketika kita deposit seperti itu. Jadi ini menarik karena salah satu yang banyak dikeluhkan adalah kalau kita sudah terlambat bayar gitu ya, nanti ada sanksi dan seterusnya, maka ada deposit pajak yang memberikan wadah untuk pembayaran lebih awal sehingga menghindari sanksi keterlambatan pembayaran. Yang berikutnya ada penerapan satu kode billing untuk beberapa jenis pajak. Kalau sekarang kita buat kode billing kan untuk untuk hanya satu kode jenis. Jadi mau bayar PPh pasal 21.100, satu kode billing. Di beberapa wajib pajak malah kita kadang-kadang ngelayanin WP yang misalnya dia sebagai pemotong bikin pemotongan PPh pasal 23, malah tiap transaksi dia buat kode billing gitu ya. Padahal harusnya di SPT kan cuma satu SPT-nya jadi dulu, kemudian baru buat kode billing. Artinya akan banyak sekali billing untuk banyak pembayaran gitu kalau sekarang. Satuannya masa pajak dan kode jenisnya. Tapi di SITAS yang akan datang kita akan memberikan fasilitas di mana kemudahan satu kode billing bisa digunakan untuk beberapa jenis pajak, bahkan juga buat beberapa tunggakan pajak. Tinggal klik-klik wajib pajak pingin bayar kurang bayar yang mana atau pingin bayar pelunasan tunggakan pajak yang mana. Kalau kemudian dia punya pembayaran yang bisa buat menutupin
banyak jenis pajak atau banyak tunggakan, maka ya cukup satu kode billing, sehingga nanti ketika kode billing diinput oleh tempat pembayaran otomatis akan terdistribusi ke pembayaran untuk banyak jenis pajak dan banyak tunggakan juga, seperti itu. Jadi dua yang paling utama itu kita punya deposit pajak, baru dan yang lainnya adalah kita akan punya satu kode billing untuk beberapa jenis pajak. Yang berikutnya ini mungkin sebetulnya sudah diterapkan sekarang, permohonan pemindah bukuan, restitusi atau imbalan bunga kini nantinya akan lebih mudah karena dapat dilakukan secara daring dalam konsep pelaporan SPT lewat e-filing. Sebetulnya sudah ada, cuma mungkin yang akan lebih dikuatkan lagi kalau sekarang ada kawan pajak yang punya pengembalian pendahuluan pada tahap tertentu kan harus memberikan nomor rekening ke kami gitu ya. Maka besok di teks akun portal manajemennya nanti akan ada input data nomor rekening, sehingga ketika ada SPT yang lebih bayar sudah dipilih sekaligus mau dikembalikan lewat mekanisme transfer ke rekening yang mana, sehingga pelayanannya akan lebih mudah dan mempercepat pelayanan gitu ya, karena nggak lewat 2 kali kayak sekarang. Kalau sekarang kan SPT-nya lebih dulu, lalu kemudian ketika ada yang mau dikembalikan nanti mohon pengembalian dengan berita nomor rekening. Kalau besok insya Allah akan lebih cepat, lebih mudah bagi wajib pajak, seperti itu. Oke nih Mas, setelah membahas tentang proses bisnis terkait pembayaran, selanjutnya itu adalah proses bisnis yang ketiga, yaitu pelaporan SPT. Nah, pelaporan SPT kan ada beberapa poin nih, ada pelaporan SPT masa PPN, terus SPT PPh 21, SPT unifikasi, SPT tahunan orang pribadi, dan SPT tahunan badan. Nah, yang sekarang yang saya bahas ini terkait SPT masa PPN ya, apa sih yang berubah dari yang sebelumnya? Yang pertama itu ya terkait dengan nomor seri fakturnya, itu auto generate nomor seri faktur pajak. Karena sebelumnya itu di aplikasi e-faktur ya, ketika wajib pajak ingin membuat faktur pajak kan harus minta nomor seri faktur pajak terlebih dahulu di Enova Online. Kalau sekarang itu tidak perlu minta lagi karena sudah langsung auto generate. Terus yang kedua, kompensasi pajak masukan dari masa pajak sebelumnya itu terisi secara otomatis ya. Mungkin sekarang juga di web e-faktur itu sudah terisi secara otomatis. Nah, terus juga sistem akan menyediakan histori penggunaan saldo kompensasi kelebihan pajak masukan dari pajak keluaran. Itu dari SPT masa PPN. Selanjutnya SPT masa PPh 21 bagaimana Mas? Iya, di PPh 21 sebetulnya yang ada di Ibupot sekarang sudah sudah jadi cerminan akan seperti apa di Sitas nanti gitu ya. Pelaporan PPh buat 21 dan unifikasi tetap akan web based system gitu ya, sehingga secara real time kalau pemotong pajak meng-issue bukti potongnya maka akan muncul langsung datanya di pemberi jasanya gitu, misalnya seperti itu. Jadi basisnya web, sehingga kalau di penerbit sudah diterbitkan maka di pengguna akan kelihatan datanya. Gitu juga kalau ada perubahan nggak perlu update lagi. Kalau dulu kan di zaman ISPT 21 kan kita perlu update ya, karena dia terlepas dari sistem gitu, nggak online gitu ya. Online yang setengah online gitu ya. Begitu pas nginput itu offline, tapi kemudian nanti ketika melaporkan online gitu. Kalau besok semuanya online, semuanya lewat web, sehingga kalau ada pemutakhiran sistem pelaporan ya otomatis akan update datanya seperti itu. Itu di SPT 21. Nah, salah satu yang utama juga yang ketentuannya baru muncul di 1 Januari 2024 kemarin, yaitu soal TER gitu ya. Jadi selain sistemnya berubah, kemudahan dalam hal penghitungan juga ada di SPT 21. Sekarang kalau mau ngitung pajak yang harus dipotong buat pegawai tetap, kita hanya perlu perhatikan jumlah bruto yang dibayarkan berapa dengan PTKP-nya berapa. Itu jauh lebih mudah dibanding ngitung 21 di masa sebelum 2024. Buat unifikasi kita akan punya pre-populated data yang semakin handal gitu ya. Yang berikutnya juga yang sekarang sudah ada di unifikasi, sebetulnya kalau pemberi jasa memberikan kepada kawan pajak surat keterangan, misalnya surat keterangan TP55 dipotong 0,5%, maka sistem akan memastikan bahwa suket yang diberikan oleh pemberi jasanya, oleh lawan tasasinya itu tervalidasi lewat sistem, sehingga dipastikan pemotongannya sesuai dengan ketentuan atau benar. Nah, yang berikutnya ini yang juga fundamental, yaitu soal billing. Jadi kaitannya billing dengan SPT.
Kalau sekarang tadi saya bilang wajib pajak biasanya punya kertas kerja tersendiri atau bahkan malah ngitungin pajak dulu di Excel-nya, di sistemnya yang lain, baru kemudian menginput bukti potongnya lewat bukti potong. Besok sistem akan dibuat sedemikian rupa sehingga alur kerjanya wajib pajak itu juga akan lebih sesuai dengan ketentuan gitu kawan pajak. Jadi kita harus buat bukti potong dulu. Jadi bukti potong tanggal 1 dibuat, nanti ada transaksi tanggal 2 lagi, kemudian dibuat bukti potongnya terus. Nah, di akhir masa pajak baru ketahuan berapa pajak yang harus kita setorkan gitu ya. Berapa pajak yang sudah kita potong dan harus kita setorkan. Maka billing baru bisa dibuat setelah SPT sudah disubmit gitu ya. SPT sudah disubmit baru billing bisa dibuat. Sehingga akurasi penghitungan di billing itu akan lebih terjamin. Kalau sekarang kan ngitungnya di Excel barangkali secara pembulatan akan berbeda dengan yang ada di aplikasi DJP online-nya sekarang gitu, atau besok di Sitasnya besok. Nah, hal-hal yang seperti itu besok akan lebih diminimalisir, jadi nggak ada lagi kelebihan-kelebihan pembayaran. Kalau kekurangan kan harus bayar lagi, gampang gitu ya. Tapi kalau kelebihan kan jadi harus ada PBK dan seterusnya. Nah, besok karena billing akan dibuat langsung di sistem SPT-nya sehingga akurasi billingnya akan lebih terjaga. Itu mungkin poin-poin pentingnya Ro di SPT. Biasanya ya Mas ya, pengalaman sebelumnya nih WP tuh ada yang berinisiatif setor dulu gitu, baru lapor, baru bikin SPT-nya. Kalau sekarang nggak bisa ya, nanti ketika nantinya harus bikin SPT-nya terbentuk dulu baru bisa bayar. Nah, itu mengurangi adanya pemindah bukuan dan lain sebagainya agar kelebihan-kelebihan itu lebih terkurangi ya Mas ya. Oke, berikutnya itu terkait SPT masa yang orang pribadi dulu. SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, poin yang pertama itu terdapat satu jenis formulir SPT. Nah, yang pengisian SPT-nya itu dimulai dari induk terlebih dahulu dengan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, sebelumnya itu kan kalau SPT untuk orang pribadi itu ada 3 macam ya. Ada SPT 1770SS, ada 1770S, 1770. Nah, kalau yang sekarang nanti hanya ada satu jenis formulir SPT. Kalau yang sebelumnya pengisiannya dari lampiran paling belakang, kalau sekarang dari induk terlebih dahulu. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nih. Terus langsung ke lampiran-lampiran berikutnya. Terus poin yang kedua nih, biasanya kan kalau misalkan sebelumnya nih wajib pajak tuh harus minta dulu ya bukti potong ke pemberi kerjanya. Nah, kalau sekarang seluruh bukti potong itu yang diterbitkan oleh pemotong akan terprepopulated ke dalam SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, itu kalau misalkan pemotong atau pemberi kerjanya sudah lapor, tapi kalau belum lapor mungkin nanti nggak terprepopulated ya Mas ya. Jadi mungkin itu akan menjadi catatan penting ya. Pemotong itu nggak cuma motong tapi juga harus lapor juga supaya bukti potongnya itu terprepopulated. Emang agak susah itu. Terus yang ketiga nih, poin ketiga, tersedia menu pencatatan yang dapat digunakan oleh wajib pajak UMKM. Nah, kalau misalkan untuk orang pribadi UMKM itu kan punya jangka waktu nih 7 tahun menggunakan PP 55 tahun 2022 yang mencabut aturan PP 23 tahun 2018. Nah, di situ kan di aturannya disebutkan bahwa wajib pajak yang UMKM itu diharuskan untuk melakukan pencatatan. Nah, sekarang itu sudah tersedia karena sebelumnya yang tersedia pencatatan itu di M-Pajak, di aplikasi M-Pajak. Kalau sekarang di ininya ya nanti di cetasnya nanti akan ada. Terus yang terakhir nih, wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat itu tidak perlu menyampaikan SPT tahunan. Nanti mungkin bisa lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mas Sigit. Iya, jadi orang pribadi tertentu ini nggak perlu lapor SPT, itu contohnya kayak wanita kawin nanti. Wanita kawin yang kewajiban berpajaknya digabung dengan suami kan kadang-kadang tetap butuh NPWP buat administrasi ketentuan atau persyaratan yang lain. Misalkan bikin buka buku rekening atau buat ngambil rumah gitu kebanyakan gitu ya, atau untuk legalitas usahanya kalau dia misalkan pengen jadi direktur dan seterusnya. Jadi besok di Sitas itu akan ada NIK yang teraktivasi sebagai NPWP. Jadi NIK teraktivasi sebagai NPWP, ada juga NIK yang terregistration only. Jadi cuma terregistrasi saja tapi tidak punya kewajiban pelaporan SPT tahunan. Itu. Jadi ada wajib pajak orang pribadi yang memang hanya terdaftar dalam sistem tapi tidak punya kewajiban pelaporan SPT tahunan karena tidak teraktivasi sebagai wajib pajak. Di orang pribadi seperti itu. Gambaran yang agak
perubahan yang agak seru itu tadi yang Atiro bilang. Jadi kalau selama ini kawan pajak lapor SPT itu dari belakang. Jadi kalau kita lapor S misalnya, pertama kali masuk e-filing langsung ke S2 gitu ya. Kalau pakai formulir kan gitu ya, Rok ya. Ngisi daftar harta kayak gitu ya. Iya. Ngisinya dari belakang. Kalau besok paradigma itu diubah, kita lapor SPT dari depan justru dari induk berdasarkan pertanyaan. Jadi kalau kita orang pribadi punya usaha atau tidak gitu. Kalau kita jawab iya, maka lampiran yang terkait usaha akan muncul. Tapi kalau kita jawab tidak, ya kita akan skip pertanyaan berikutnya, punya pekerjaan atau tidak. Kalau kita jawab iya, baru nanti akan di bagian penghasilan itu sehubungan dengan pekerjaan baru muncul. Logikanya seperti itu. Kalau saat ini kan tidak, kita mulai dari belakang. Di SPT Badan misalnya sekarang ini kan ada lampiran terkait misalnya taksasi afiliasi, ada banyak yang wajib pajak misalnya kan nggak punya bukti potong, tapi tetap kita harus lihat SPT-nya. Kalau besok kalau itu kita tidak jawab maka tidak perlu diisi. Memang kesannya agak akan ada banyak pertanyaan, tapi justru pertanyaan itu sebagai ganti dari mempermudah atau mempercepat pengisian. Kalau memang tidak ada isian ya berarti tidak perlu ditampilkan formulirnya. Itu. Dan terkait pre-populated tadi, kita akan sering sekali ngomong pre-populated di podcast kali ini ya, Rok ya. Karena ya memang kalau pajak lewat mekanisme pemotongan dan pemungutan, maka kuncinya adalah di bukti potong atau bukti pungut gitu ya. Semakin handal sistemnya menampilkan pre-populated, maka akan semakin dipercaya atau semakin memudahkan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Di SPT tahunan juga gitu. Historis kita di 2024 katakan, nanti kalau mau lapor SPT tahun 2024, maka ya semua pemotongan yang dilakukan terhadap NPWP kita di badan misalnya ya maka akan muncul otomatis di SPT tahunan, di draft SPT tahunannya badan seperti itu. Dan buat badan tadi kayak kalau orang pribadi Atiro cerita ada skema pencatatan yang ditampilkan oleh sistem. Buat badan nanti akan ada laba rugi yang mungkin akan terstandarisasi dengan lebih baik gitu. Kalau sekarang kan kita punya berapa pilihan laba rugi tuh, ada 8 kalau nggak salah ya. 12 ya, 8 ya. Iya, kayaknya 8. Iya. Yang sering kita pilih kan yang non kualifikasi gitu ya. Betul. Maka besok mungkin akan ada yang serupa tapi dengan akun-akun yang lebih universal yang juga akan lebih sesuai dengan proses bisnisnya wajib pajak. Jadi akan ada laba rugi yang terstandarisasi seperti itu untuk mencakup 12 sektor usaha itu bahkan konsepnya gitu. Jadi buat kawan pajak yang sudah lapor SPT tahunan atau mungkin ada beberapa yang belum, dinikmati proses lapor SPT tahunannya untuk tahun pajak ini, ya itu akan jadi kenang-kenangan gitu ya. Untuk pertama, mungkin untuk terakhir kalinya kita akan lewat DJP online dengan cara lapor SPT yang seperti sekarang. Di 2025 besok buat lapor SPT 2024 kita sudah pakai sistem yang jauh lebih keren gitu. Mantap gitu ya. Mantap sekali, sesuai dengan slogannya mantap. Iya. Itu mungkin Pak buat SPT tahunan. Mungkin kalau bahasa gampangnya nih Mas, terprepopulated ngeling lah ya. Iya, prepopulated ya. Karena sebelumnya kan sebelum ada Cetas ini yang pakai prepopulated itu hanya web e-faktur. Bukannya aplikasi e-fakturnya itu sama terkait unifikasi pajak, dikit-dikit ya. Pajak masukan. Kalau sekarang nanti udah mantap sekali ya memang ya sesuai dengan slogannya. Nah, kira-kira nih Mas, tadi kan kita udah bahas sekitar berapa tuh 3 proses bisnis ya, dari mulai registrasi, terus pembayaran, terus yang ketiga pelaporan SPT. Nah 2 laginya nih Mas terkait layanan perpajakan dan taxpayer account management, mungkin bisa dijelaskan perubahannya. Yang pertama yang menarik dulu ini ada, semuanya menarik tapi ini salah satu yang paling menarik mungkin ada taxpayer account management. Jadi wajib pajak akan punya halaman atau beranda gitu ya kalau di webnya, yang menampilkan seluruh data dan historis layanan terkait wajib pajak tersebut. Mungkin gampangnya saya kasih contoh. Sekarang kan kita lapor online untuk SPT tahunan BPH Badan gitu ya. Sebutannya online. Tapi kita unduh formulirnya di DJP online. Kemudian mengisinya kan di e-form yang basisnya PDF gitu ya. Yang di luar web gitu ya, di luar web. Lalu kemudian kalau e-formnya sudah selesai kita submit, nanti tanda terimanya ada di DJP online. Nah, kalau file e-formnya itu kemudian nggak kita copy atau ketinggalan di komputer yang tempat buat kita ngisi, maka kalau wajib pajak badan yang bersangkutan login di komputer lain di DJP online-nya, dia pengen tahu SPT badan kayak apa isinya, nggak bisa tuh, karena adanya di e-formnya gitu. Maka besok yang seperti itu tidak akan terjadi karena semuanya akan muncul di berandanya wajib pajak gitu.
Wajib pajak sekarang punya DJP online, betul. Tapi kalau pingin tahu saya laporan SPT masa PPN-nya, nggak bisa dilihat di DJP online. Kita harus lihatnya ke web e-faktur. Ketika kita masuk ke web e-faktur, kita pingin tahu nih rincian fakturnya seperti apa. Nah, karena yang ada di SPT masa PPN kan hanya rekapnya faktur gitu ya. Informasi kunci faktur tentang barang dan jasanya seperti apa kan adanya di e-tax invoice. Nah, kalau sekarang kita mau pingin tahu historis pelaporan kita itu gitu, harus lompat-lompat gitu, harus ke banyak aplikasi. Besok semuanya ada di TAM ini, di Taxpayer Account Management. Nah, termasuk juga soal buku besar tadi, soal deposit pajak tadi. Akan ada historis kita mengisi deposit pajak berapa rupiah gitu, kemudian nanti digunakan untuk pembayaran berapa rupiah, kita isi lagi berapa rupiah, sehingga sekarang saldonya berapa. Akan ada historisnya, depositnya juga. Jadi ada historis layanan perpajakan, ada historis data SPT, ada historis pembayaran. Semuanya di satu tempat, sehingga wajib pajak nggak perlu buka banyak aplikasi, cukup masuk ke Taxpayer Account Management, akan punya pandangan yang istilahnya 360 derajat gitu. Secara menyeluruh semuanya ada di situ, gitu loh. Itu yang menarik gitu sih. Jadi kalau selama ini yang bisa melihat semua profil wajib pajaknya itu Fiskus aja gitu ya. Tapi sekarang wajib pajaknya sendiri akan punya semua historis. Nggak ada lagi cerita wajib pajak datang ke KPP buat minta, saya kehilangan arsip SPT saya tahun lalu Pak, pengen tahu seperti apa gitu ya. Kalau sekarang ya kalau kamu lapornya sudah online, maka arsipnya ada di Taxpayer Account Management, nantinya akan begitu. Betul sekali Mas, kalau kita melihat mundur banget sebelum adanya benar-benar e-form nih, kan ada ISPT nih, kalau misalnya database-nya hilang ya udah datanya hilang juga gitu. Nah juga untuk e-form sendiri juga kalau misalkan sudah disubmit nih, ya kalau misalnya nggak ada datanya juga kita nggak bisa lihat, kecuali nanti di menu DJP online-nya kita bikin pembetulan satu nih, nanti itu akan muncul semua tuh data-data sebelumnya yang sudah dilaporkan secara normal kayak gitu sih paling Mas. Ini enaknya semuanya ya, ada semua arsipnya ya, jadi nggak perlu minta lagi. Itu soal histori pelaporan, soal kewajiban administrasi perpajakan. Nah yang berikutnya ada juga portal terkait layanan perpajakan. Nah ini juga terkumpul di satu pintu, meliputi layanan edukasi, interaktif, dan administrasi perpajakan gitu ya. Yang edukasi misalnya contohnya nanti akan ada tempat kalau wajib pajak butuh edukasi, saya pingin cari kelas pajak lah gitu ya. Kalau sekarang kan ke Pajak Go ID gitu ya, yang berbeda dengan DJP online gitu ya. Kalau besok di akun yang sama, wajib pajak bisa mengakses kelas pajak yang memang dibuka untuk wajib pajak secara umum. Atau justru malah melakukan permintaan untuk menyelenggarakan kelas pajak yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh KPP dengan supervisi Kanwil dan kantor pusat seperti itu. Jadi ada proses bisnis layanan perpajakan itu ada integrasi layanan baik terkait edukasi, interaktif, dan layanan administrasi perpajakan. Yang interaktif misalnya mungkin ada kebutuhan pendampingan gitu juga ada di portal layanan. Yang portal layanan ini yang terintegrasi dengan proses bisnis lain sehingga memudahkan pelacakan riwayat penggunaan. Layanan dapat diakses melalui portal wajib pajak sehingga memudahkan wajib pajak mengakses layanan secara mandiri gitu. Jadi semakin banyak saluran atau kanal yang membuat kita bisa berinteraksi dengan lebih intens gitu buat kawan pajak. Kalau sebelumnya hanya datang ke KPP, mungkin telepon, kadang-kadang kalau telepon kurang mantap gitu ya rasanya ya. Nah, ini ada lewat layanan administrasi perpajakan lewat SITAS nantinya seperti itu. Gitu. Oke Mas, sebelum kita menutup podcast nih, ada pesan nggak sih terkait adanya perubahan sistem inti administrasi perpajakan ini buat wajib pajak gitu? Yang pertama kita butuh doa dan dukungan dari wajib pajak supaya Cortex ini akan mulai berlaku sesuai dengan jadwalnya, yaitu tanggal 1 Juli 2024 gitu ya. Jadi semoga ada antusiasme dari kawan pajak semua bahwa kita akan punya layanan dan sistem baru buat administrasi perpajakan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib pajak yang sekarang sudah menggunakan DJP online, e-Bupot, unifikasi, e-form, e-faktur dan seterusnya, jangan khawatir bahwa kalau kalian atau wajib pajak semuanya sudah handal dengan sistem yang ada pada saat ini, maka ketika nanti beralih ke SITAS, ke Cortex, ke siap mantap nanti, itu juga tidak akan terlalu gamang gitu ya, karena secara fundamental gitu, dasarnya itu, filosofi dasarnya sudah ada. Jadi saya tadi bilang
Ebupot 21 sudah pakai TER gitu, besok di Sitas 21-nya ya sama-sama aja. Mungkin tampilannya akan sedikit berbeda, tapi cara proses bisnis pembuatan SPT-nya akan mirip-mirip gitu. Kalau sekarang sudah bisa bikin e-faktur dengan mahir, besok akan lebih mudah lagi. Karena apa? Karena kita nggak butuh mohon nomor faktur lagi tadi Tiro bilang. Kita bikin faktur, nomornya akan auto generate by system gitu. Jadi kalau yang sekarang sudah handal menggunakan sistem pelayanan perpajakan di DJP online, web e-faktur, dan seterusnya, besok ketika beralih akan jauh lebih smooth gitu. Nah, kalau yang sekarang masih butuh pendampingan, berarti pendampingannya lebih serius lagi dengan kita. Lebih sering ketemu dengan teman-teman helpdesk di KPP buat belajar cara pelaporan online-nya, sehingga ketika nanti Sitas benar-benar berlaku, akan lebih bisa menguasai dengan lebih baik seperti itu. Itu, Rok. Oke, wah luar biasa ya pesan yang disampaikan oleh Mas Sigit nih. Dan tidak kerasa nih pembahasan terkait perubahan sistem inti administrasi perpajakan sudah selesai nih Mas ya. Oh iya, yang lupa satu lagi. Oh boleh. iya, satu lagi. Karena nanti gerbang buat masuk ke Sitas itu ada 2 minimal, ini apalagi buat wajib pajak orang pribadi. Yang pertama itu soal NIK gitu ya. Tadi pesannya NIK-nya harus tervalidasi by sistem, jadi lakukan pemutakhiran data dan pemadanan NIK NPWP di halaman profil DJP online itu wajib banget. Jadi kalau NIK-nya kita udah valid, kita akan punya akses yang lebih baik nanti ke Sitas. Dan yang kedua itu soal email gitu ya. Dipastikan email yang terdaftar di DJP online, di datanya wajib pajak di KPP itu memang email yang aktif dan bisa dibuka, karena nanti gerbangnya autentifikasinya awalnya akan lewat email, kabarnya begitu. Jadi kalau kita NIK-nya sudah valid, NPWP-nya sudah oke, emailnya juga bisa diakses dengan mudah, maka Cortex akan kita sambut dengan gegap kita dengan mudah gitu ya, Roy ya. Semoga gitu. Oke, Mas. Ya. Terima kasih atas pesan tambahannya ya Mas ya. Wah luar biasa sekali ya. Semoga apa yang telah kita bahas nih terkait topik hari ini bisa bermanfaat bagi wajib pajak yang menonton podcast ini nih ya. Sampai jumpa kembali pada episode podcast berikutnya. Bye. Terima kasih.